Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Inayatus Salama. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi tentang kurva keseimbangan 4 sektor. Pastinya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ya, baik di jenjang S1 maupun S2. Oleh karena itu saya akan sedikit mengulas saja. Terlebih dahulu, sebelum saya masuk ke dalam kurva keseimbangan, saya akan menjelaskan dulu definisi dari perekonomian 4 sektor, ya. Perekonomian 4 sektor disebut juga perekonomian bersifat terbuka atau open economy. Sifat terbuka ini ditunjukkan adanya hubungan internasional dengan negara-negara asing dalam bentuk transaksi perdagangan ekspor dan impor. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi ekspor dan impor. Oke, ekspor adalah kegiatan suatu negara mengirim barang atau jasa nasionalnya ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor udang ke Filipina, ya, atau Indonesia mengekspor rempah-rempah ke Belanda. Kemudian impor. Impor adalah kegiatan negara menerima atau membeli barang dan jasa dari negara lain. Contohnya Indonesia mengimpor handphone Samsung dari Korea. Kemudian jika pendapatan naik maka impor naik, dan jika pendapatan turun maka impor juga turun. Seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangannya bila ekspor lebih besar dari impornya. Next, yaitu pelaku ekonomi. Ya, kalian bisa melihat di sini ya, pelaku ekonomi yaitu ada dua, masyarakat luar negeri dan masyarakat dalam negeri. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan, yaitu rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, nih ya, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi di dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi barang dan jasa, serta uang antar masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Jadi perlu kalian ingat bahwa pelaku ekonomi yaitu ada dua, masyarakat luar negeri dan masyarakat dalam negeri. Oke, kemudian kita masuk pada kurva keseimbangan 4 sektor. Telah terlihat di layar kalian ya, di sebelah kiri itu adalah kurva sebelum dan sesudah transaksi perdagangan internasional. Ya, itu ada garis vertikal dengan garis horizontal. Untuk garis horizontal atau sumbu datar itu menunjukkan pendapatan nasional Y, yaitu dalam triliun. Ya, berarti ini adalah 100 triliun, 175 triliun, dan seterusnya. Kemudian pada sumbu vertikal yaitu menunjukkan besaran konsumsi, yaitu dengan simbol C, investasi I, pemerintah G, dan ekspor-impor X dan M. Besarnya pendapatan nasional sebelum adanya kegiatan ekspor dan impor dinyatakan dengan YE. Dan titik keseimbangannya ditunjukkan oleh titik E1. Sedangkan setelah melakukan perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor, titik keseimbangannya ditunjukkan oleh titik E2. Dengan besar pendapatan nasional, keseimbangannya dinyatakan YXE.
Terlihat jelas ya. Kegiatan ekspor impor mengakibatkan turunnya pendapatan nasional. Keseimbangan dari 300 triliun awalnya menjadi 175 triliun rupiah. Hal ini diperlihatkan oleh besarnya titik E1 menjadi titik E2 yang posisinya lebih ke kiri. Ya, jadi ini lebih ke kiri terlihat turun ya. Penurunan konsumsi ini disebabkan nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Masuk pada slide kelima, aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama perusahaan, kemudian rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa bunga, keuntungan ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini dikurangi pajak keuntungan perusahaan, yaitu aliran 2. Tetapi belum dikurangi pajak pendapatan rumah tangga, yaitu pada aliran ke-3. Rumah tangga dalam perekonomian menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi ya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan dan pengeluaran konsumsi sebagai konsumsi ke atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, yaitu terlihat pada aliran keempat ya. Kemudian membayar pajak dan pendapatan kepada pemerintah, yaitu aliran ketiga. Kemudian mengimpor, yaitu membeli barang-barang yang diproduksi negara lain, yaitu pada 5 ya. Impor ini terlihat sekali ya. Kemudian menabung sisa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan, yaitu ada pada aliran ke-6 ya. Rumah tangga menabungkan penghasilannya. Kemudian di samping itu, aliran keluar untuk membayar impor mewujudkan aliran pengeluaran ke sektor perusahaan, yaitu aliran oleh pembayaran ke atas ekspor sektor perusahaan. Aliran pendapatan dari negara-negara luar, yaitu terlihat pada aliran ke-10. Aliran ke-8 adalah pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah dan barang modal untuk investasi pemerintah. Terakhir, yaitu perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik memandang perdagangan luar negeri sebagai suatu pergerakan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan luar negeri mempunyai potensi untuk memberikan 3 sumbangan penting dalam pembangunan ekonomi. Peranannya tersebut secara ringkas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, memperluas pasar produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi. Kemudian, kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Di dalam perekonomian terbuka bertujuan itu berarti bahwa usaha untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi tersebut harus diikuti oleh keadaan neraca pembayaran yang menguntungkan. Berdasarkan kepada sifatnya dalam mempengaruhi perbelanjaan agregat, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, yaitu pemerintah dapat melakukan kebijakan menekan pengeluaran. Dan yang kedua, kegiatan memindahkan pengeluaran. Oke. Ya. Mungkin ya itu sedikit ulasan dari saya terkait kurva keseimbangan 4 sektor. Ya. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui secara detail ya materi tersebut saya dapatkan dari mana, saya telah melampirkan juga di sini referensi materi yang saya ulas di video kali ini. Ya, ada 2, kalian bisa cek sendiri ya. Oke,
Sekian dari saya, semoga bermanfaat atau bisa sedikit mengingat kalian tentang materi yang pernah kalian dapatkan. Ya, jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like ya dan komen. Kemudian yang paling penting subscribe agar saya semangat untuk memberikan ulasan-ulasan terkait materi-materi mata kuliah lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.